Malam itu, Boy memainkan alat musik tradisional Thailand Kurwang Dong Tri Thai yang mengiringi langkah para hantu di sekolah. Ia berkata setiap sekolah memiliki kisah hantu dengan misteri yang tak terpecahkan. Kisah misteri hantu di sekolah terus diceritakan dari mulut ke mulut hingga mereka tidak benar-benar mengetahui apa yang terjadi. Ia menggunakan alibinya sebagai orang yang skeptis dan tidak percaya dengan hantu. Boy berkata bahwa semua kisah seram tercipta dari rasa takut yang mengakar di hati para murid sekolah. Mereka membayangkan kondisi sekolah di malam hari sebagai tempat roh berkeliaran dengan bebas. Boy kembali menjelaskan di sela-sela video presentasinya bahwa hantu diciptakan dari ketakutan bawah sadar manusia akan kematian. Sebagai murid yang mengidolakan sains dan fisika kuantum, Boy mencoba meyakinkan teman-temannya jika sosok yang bernama hantu itu tidak benar ada. Ia bahkan berani membuktikan jika 80% orang yang mengaku melihat hantu adalah penderita gangguan mental. Sontak, penjelasan pagi itu mendapat sorakan dan tepukan meriah dari teman sekelas. Saat istirahat tiba, Boy mengajak Tum untuk bertemu nanti malam di sekolah. Boy hendak membuktikan pada teman-temannya jika semua cerita hantu di sekolah mereka hanyalah bualan semata. Malam itu, Boy menggunakan aplikasi di laptop untuk berkomunikasi dengan teman sekelas. Mereka menceritakan kisah kutukan jam 7 pagi yang ramai diperbincangkan di aplikasi Jing. Aplikasi itu mirip seperti Twitter yang biasa digunakan sebagai tempat curhat siswa SMA. Boy langsung menyangkal cerita hantu itu dan berkata jika mitos itu hanya karangan semata. Untuk membuktikan kisah hantu yang diceritakan di sekolah selama ini, Boy mengundang Tum untuk bertemu di sekolah pukul 10 malam nanti. Mereka meminta Boy untuk melakukan siaran langsung ketika eksplorasi sekolah nanti malam. Boy ketiduran menunggu jam 10 untuk bertemu dengan Tum di sekolah. Ia memimpikan masa lalu di SMP hingga terbangun dari tidur lelapnya. Ponsel Boy berdering mendapat telepon dari Tum yang berkata sudah tiba di sekolah. Boy langsung pergi ke sekolah dan melompati pagar untuk masuk ke dalam bangunan sekolah mereka. Boy mencari keberadaan Tum yang entah di mana. Ia masuk dan naik ke lobi sekolah hingga tiba-tiba lampu sekolah padam seketika. Boy melihat seseorang membuka pintu toilet, ternyata mereka berbincang sebentar hingga melihat satpam sekolah berkeliling. Mereka bersembunyi di dalam toilet sembari melanjutkan pembicaraannya. Tum yang ketakutan sampai berlindung di balik pundak Boy. Setelah satpam itu pergi, mereka bergegas keluar untuk melakukan siaran langsung. Boy menyapa teman-temannya yang bergabung ke dalam siaran berjudul Misi Menyanggah Kepercayaan Kuno di Sekolah. Tujuan mereka adalah menyanggah kisah hantu yang ada di klub tari tradisional. Sesampainya di ruang tari, mereka disuguhi alat musik tradisional Thailand yang sangat mirip dengan instrumen gamelan. Mereka menyalakan lilin di altar persembahan arwah untuk membangkitkan aura mistis di dalamnya. Saat Boy asik merekam seluruh ruangan, Botsit dan Ming Isming menelpon hingga sinyal terganggu. Boy memperingatkan teman-temannya untuk tidak menelpon agar siaran langsung tidak terjeda. Sembari membenarkan koneksi dan siarannya, Boy salvo ke komentar orang yang memintanya untuk memperhatikan pojok belakang. Tiba-tiba Boy berteriak ketakutan hingga menuduh Tum yang menggerakkan topeng Hanuman itu. Boy mulai bercerita kisah hantu yang berjudul Surat Cinta. Konon ceritanya, kakak mereka dulu ada yang bertubuh pria namun berperilaku melambai seperti wanita bernama Nui. Siswa gemulai itu selalu mendapat peran sebagai Hanuman karena wajahnya yang buruk rupa. Padahal, Nui selalu ingin memerankan sosok Sinta yang sangat mewakili jiwanya. Di suatu hari, Nui mendapat surat cinta dari penggemar yang dipenuhi kata manis serta sanjungan. Sayangnya, surat cinta itu palsu yang dibuat oleh teman-teman klub untuk mengerjainya. Mereka menghina kulit hitam pria itu dengan wajah pas-pasan. Nui selalu dihina oleh pemeran Rahwana yang bernama Art dan para penari lainnya. Siswa malang itu sangat sakit hati dan mengganti properti panggung dengan senjata trisula sungguhan. Saat mementaskan opera Hanuman melawan Rahwana, Nui menikam pemeran Rahwana di panggung dengan trisula itu.
Pemeran Rahwana Earth mati di tempat saat adegan Hanuman mengalahkan Rahwana. Setelah kejadian itu, Nui memutuskan untuk mengakhiri hidup. Boy langsung mengambil senjata Trisula itu dan menunjukkan ke kamera. Ia menyangkal semua cerita itu dan berkata jika penampil tidak boleh mengganti properti panggungnya karena diawasi oleh staf dan guru yang mengatur jalannya pertunjukan. Tum berkata jika kasus pembunuhan di atas panggung itu ramai diberitakan media massa. Tak hanya Earth yang mati di atas panggung, para penari lainnya mengaku pingsan saat pentas hingga kerasukan sosok Hanuman. Setiap kali mereka menari, sosok Hanuman ikut muncul dan menari bersama mereka. Boy masih menyangkal dan berkata jika kejadian kerasukan itu wujud dari histeria massal. Setelah usai menyanggah kisah hantu di klub tari, Boy mengajak Tum untuk pergi ke tempat gimnasium. Tum sempat ketakutan karena melihat bayangan Trisula hendak menusuk kepala Boy. Setelah membetulkan tali sepatu, kepala Boy mengalirkan darah namun Boy tak mau ambil pusing. Ia berkata jika kepalanya terluka saat memanjat pagar. Tum mengelap darah di kening Boy dan melangkah pergi ke kisah kedua. Sesampainya di gimnasium, Boy meminta Tum untuk berdiri di depan balok keseimbangan senam. Cerita kedua itu berjudul Hantu Gimnasium. Tum membacakan cerita sembari berdiri tepat di sebelah balok keseimbangan. Kala itu, kisah pesaing tim senam nasional berbuat curang dengan memasang paku di balok senam keseimbangan. Salah satu peserta menginjak paku itu dan terjatuh dari balok hingga lehernya terbentur kayu dan mati seketika. Semenjak kejadian itu, banyak siswa mengaku mendengar suara orang berlari dan berlatih di gimnasium padahal ruangan itu kosong tak berpenghuni. Boy menyanggah cerita hantu itu dengan mengatakan bahwa pemasangan paku itu tidak mungkin bisa terjadi karena balok keseimbangan selalu dibersihkan dan diawasi oleh guru olahraga. Sementara suara yang terdengar itu berasal dari kayu yang memuai karena pengaruh suhu dan cuaca. Meski terdengar seperti orang berlari atau berlatih, suara itu tidak nyata dan bisa dijelaskan secara ilmiah. Setelah cerita kedua, Boy menghentikan siaran dan berjalan keluar gimnasium. Sembari berjalan menyusuri lorong sekolah, Boy kembali menyiarkan siaran langsung perjalanan malam itu. Tum berkata jika Boy belum menceritakan kisah hantu terakhir. Boy mengarahkan kamera ke arah Tum dan memaksa temannya yang bercerita. Tum mulai menceritakan kisah nomor 3. Suatu hari ada dua orang sahabat yang mau menyanggah kisah hantu di sekolah mereka. Dua sahabat itu pergi ke tempat berhantu terakhir yaitu di lantai atas sekolah yang kini telah ditutup rapat. Mereka memainkan permainan di tempat berhantu itu dengan melempar koin dan memilih kepala atau ekor. Boy menghentikan cerita Tum dengan berkata jika cerita itu hanya bualan semata. Boy mengakhiri perjalanan live-nya malam itu dan misinya berakhir. Boy mengajak Tum untuk pergi dari sekolah untuk pulang ke rumah masing-masing. Tum berkata jika hantu itu nyata adanya. Lampu lorong sekolah seketika mati dan pertunjukan tradisional muncul di ujung lorong gelap gulita itu. Boy berjalan menghampiri sosok penari tradisional itu dan bertanya siapa mereka berdua. Penari itu justru mementaskan tarian tradisional. Boy berlari kencang menuju ke arah Tum namun penari lain menghalanginya. Mereka menari mengelilingi tubuh Boy yang gemetar karena ketakutan. Setelah menari, semua hantu itu menunjuk ke arah Boy dan mereka berdua lari ketakutan hingga sampai di ruang gimnasium. Boy menuduh Tum mengerjainya hingga pertengkaran terjadi. Seketika itu terdengar suara derap langkah kaki seseorang masuk ke dalam gimnasium itu. Tum dan Boy bersembunyi di balik keranjang bola basket. Terlihat gadis pesenam mendekati balok keseimbangan. Gadis itu melakukan latihan di atas balok hingga kakinya tertusuk paku dan terjungkal ke lantai. Boy dan Tum mengintip kondisi gadis itu yang ternyata mereka bagai melihat adegan di semua kisah hantu yang diceritakan. Saat Boy dan Tum hendak pergi, hantu wanita gimnasium itu bergerak mendekati mereka. Boy berlari kencang namun kakinya dijerat tangan hantu itu dan tubuhnya terkulai lemah tak berdaya.
Hantu pesenam itu merangkak perlahan menaiki tubuh Boy dengan kondisi tubuh hancur dan kaki terlipat ke kepala. Boy kembali berlari bersama Tom menuju ke lantai atas hingga Hanuman kembali menyambangi mereka berdua. Sesampainya di atap gedung, Hanomanui menyerang Boy hingga Trisula hampir menancap di lehernya. Tom membantu mengalahkan Hanuman itu dan membawa Boy lari mengelilingi atap gedung. Boy menghentikan langkahnya saat melihat pintu dengan satu mata terbentang di pagar sekolah. Tom mengajak Boy untuk bertaruh lempar koin. Jika Boy menang, mereka akan turun ke bawah. Namun jika Tom yang menang, mereka harus melewati pintu bermata satu itu. Tom memilih kepala dan langsung melempar koin. Tom menang dan mengajak Boy untuk naik ke pintu mata satu. Adegan kembali ke zaman SMP ketika Boy membawa temannya Earth untuk masuk ke pintu berhantu. Boy memaksa Earth untuk masuk duluan sementara dirinya lari setelah mendengar jeritan mengerikan. Earth menangis dan minta tolong pada Boy, namun Boy pergi begitu saja meninggalkan teman malangnya. Semenjak saat itu, Earth tidak pernah terlihat bersekolah lagi, sementara si Boy bisa melanjutkan hidup dengan tenang dan nyaman. Hanya karena Boy tak bisa melihat hantu, bukan berarti keberadaan hantu itu tidak nyata. Boy berusaha memecahkan semua teori tentang hantu agar terbebas dari rasa bersalah setelah menjebak Earth masuk ke dalam pintu itu. Ponsel Boy kembali berdering di mana itu adalah teman sekelasnya yang meminta Boy untuk membuka WA grup kelas. Ternyata Tom mati kecelakaan saat dalam perjalanan menuju ke sekolah. Selama melakukan siaran langsung, Boy terlihat berbicara sendirian tanpa ada yang melihat wujud Tom di sampingnya. Teman sekelas Boy berusaha menelpon untuk mengabarkan kematian Tom, namun tak diangkat karena mengganggu siaran langsungnya. Boy menangis melihat teman SMP-nya Earth berdiri di depan pintu itu. Sosok Tom muncul dalam wujud penuh luka dan ikut masuk ke dalam pintu berhantu menyusul Earth. Boy teringat akan janjinya untuk selalu bersama Tom dan tak akan meninggalkannya. Boy masuk ke dalam pintu berhantu itu hingga 3 arwah siswa sekolah mendekam di atap gedung. Dan film pun berakhir. Episode penutup itu seolah merangkum semua kejadian mistis yang terjadi di sekolah. Pesan mendalam yang disampaikan Tom adalah hanya karena tak bisa melihat hantu, bukan berarti keberadaan hantu itu tidak nyata. Sutradara mengajak penonton untuk melihat dari persepsi yang lebih luas, tidak hanya mempercayai pandangan sendiri, namun juga mempertimbangkan cerita serta pengalaman orang lain. Dari sekian murid yang percaya tahayul, hanya Boy yang terus mengelak dan menyangkalnya. Tanpa ia ketahui, hal itu justru menjerumuskan dirinya sendiri ke lubang kengerian. Jika belum tahu pasti tentang kebenarannya, jangan cepat mengambil tindakan apalagi menantang makhluk gaib. Terima kasih dan sampai jumpa.